Salam dan damai sejahtera bagi kita saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini, karena kita kembali lagi dalam program kita renungan harian kita dalam saat teduh pagi ini. Dan kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Bapa, dimuliakanlah nama Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi hari ini diberi kesempatan dalam bangun maupun mempersiapkan diri untuk mendengar firman terlebih dahulu. Tuntunlah kami ya Tuhan, bila hikmat kami bahwa mengenal Kristus sungguh penting bagi hidup kami. Inilah kami yang berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dan diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8 yang merupakan judul bacaan kita atau tema kita pada pagi ini, yaitu meneruskan tanggung jawab dari Allah. Mari kita membaca firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan kepada segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa-bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya.
Saudara-saudara, tema kita meneruskan tanggung jawab dari Allah. Saudara-saudara, setiap sesuatu ada masanya. Ini menegaskan kepada kita bahwa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita juga ada masanya. Karena itu penting bagi kita untuk menghayati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam hidup ini. Meneruskan tanggung jawab dari Allah adalah sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana Musa mencapai umur 120 tahun, ia merasa bahwa sudah waktunya meletakkan tugas yang pernah diberikan kepadanya. Selain itu, ia juga telah menerima hukuman Tuhan untuk tidak boleh menyeberangi Sungai Yordan. Nah, saudara-saudara, Musa menyadari segala keterbatasannya di hadapan Tuhan dan tanggung jawabnya di hadapan bangsa Israel. Ia menjelaskan bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupannya dan kepada umat Allah. Dan ini bernuansa tanggung jawab dari apa yang Tuhan berikan kepada Musa. Sekalipun Musa tidak memasuki tanah perjanjian, tidak bisa menyeberang Sungai Yordan, tetapi ia yakin penyertaan Tuhan itu tidak henti-hentinya. Karena itu ketika ia diberikan tanggung jawab, ia percaya bahwa Tuhan akan menuntun, memelihara. Tuhan tidak membiarkan dia. Tuhan tidak akan meninggalkan dia, dan Tuhan sendiri yang akan menyertai. Dan ini dinyatakan kepada umat Allah. Jadi saudara-saudara, tanggung jawab yang harus diteruskan dari Allah adalah menyatakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Ketika Tuhan memberikan segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus bertanggung jawab. Karena Tuhan memberikan itu kepada kita dan kita meneruskan dalam hidup kita. Sebagaimana Musa menegaskan bahwa Allah yang telah menjaga mereka sampai sekarang, Dia jugalah yang akan menolong mereka menyeberang ke tanah perjanjian, dan mereka akan memiliki itu. Nah, karena itu Musa meyakinkan orang-orang bahwa yang akan meneruskan tanggung jawab itu adalah Yosua. Dan ini dikatakan dalam bacaan kita bahwa Tuhan akan menyertai mereka dan Tuhan akan mengasihi mereka. Dan itu dikatakan di dalam bacaan kita bahwa Tuhan yang menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan apa yang diperintahkan. Dan Musa memanggil Yosua untuk meneruskan tanggung jawab ini. Nah, karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meneruskan tanggung jawab dari Allah itu begitu penting bagi kita akan keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Kalau Musa menyerahkan tanggung jawab ini kepada Yosua untuk keselamatan umat Allah, demikian juga kita. Kita terus menyatakan keselamatan dari Allah itu menjadi tanggung jawab kita untuk sesama kita.
supaya mereka juga diselamatkan oleh Allah. Dan kita harus memberitakan itu karena janji Tuhan ketika mereka mau menyeberang sungai Yordan. Musa berpesan dari Tuhan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam meneruskan tanggung jawab ini kita tidak perlu kecil hati atau kecewa atau takut. Tetapi kita percaya Tuhan yang menyatakan kuasanya kepada kita, yang memberi tanggung jawab itu, maka Dia juga yang akan menyertai. Karena itu betapa penting Dia kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Persoalan yang sangat penting adalah hati kita harus terjaga, harus yakin, harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan yang memberi tanggung jawab itu, dan Ia sendiri yang akan menuntun kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Di depan ada persoalan, Tuhan selalu menolong kita. Karena itu lakukanlah tanggung jawab kita sebagai manusia, dan Tuhan akan menyertai kita sesuai dengan apa yang diberikannya kepada kita. Karena itu di dalam Kristus Allah menyatakan itu kepada kita, supaya kita tetap selamat dalam pemeliharaannya, mengerjakan tanggung jawab kita kepada Tuhan, yang Tuhan telah mempercayakan itu kepada kita bagi semua orang percaya di muka bumi ini. Mari kita melakukan, meneruskan tanggung jawab dari Allah untuk kehidupan kita yang lebih baik bersama-sama, dan kita bersemangat untuk melakukan itu karena Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kesempatan hari yang Tuhan karuniakan untuk kami mendengar firman-Mu. Dan tuntunlah kami sepanjang hari ini dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh terus yakin bahwa Tuhanlah penyelenggara hidup kami yang berdaulat dan penuh kuasa itu di dalam hidup kami. Ini doa kami, sempurnakan Tuhan, ampuni kami. Biarlah apa yang kami nikmati hari ini selalu menjadi pusat pemberitaan dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Ampuni dosa kami dan berkati orang yang berkekurangan. Berkati orang-orang yang kecewa dari tanggung jawab yang Tuhan berikan, sehingga mereka semakin teguh. Dan hanya satu, kuatkanlah dan teguhkanlah hati. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Immanuel. Teruskan tanggung jawabmu. Haleluya.